Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnuwardana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang network layer. Pertama-tama kita ketahui apa itu network layer. Masuk ke proses dasar. Lapisan jaringan atau network layer menyediakan layanan untuk perangkat untuk bertukar data melalui jaringan. Untuk mencapai hal ini, lapisan jaringan menggunakan 4 proses dasar. Yang pertama, enkapsulasi. Maksudnya lapisan jaringan yang menerima protokol data unit dari layer transport dalam proses yang disebut enkapsulasi. Yang kedua, IP informasi header, seperti alamat IP dari sumber dan tujuan host. Ketiga, peran router adalah memilih jalur untuk paket langsung menuju host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai routing. Yang keempat, deengkapsulasi. Proses ini menghilangkan header dari lapisan bawah yang dikenal sebagai deengkapsulasi. Ada beberapa protokol lapisan jaringan yang ada, namun hanya 2 yang biasa sering digunakan, yaitu Internet Protokol versi 4 atau yang disebut IPv4 dan Internet Protokol versi 6 atau yang disebut dengan IPv6. Langsung saja kita masuk ke karakteristik IP. Protokol IP tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket. Untuk fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh protokol lain di lapisan lain, terutama TCP pada layer keempat. Ada beberapa karakteristik dari IP, yaitu IP connectionless. Maksudnya tidak ada koneksi dengan tujuan sebelum mengirimkan paket data. Yang kedua, IP base effort delivery. Maksudnya dapat diartikan bahwa protokol IP tidak bisa menjamin semua paket yang dikirimkan pada kenyataannya diterima. Yang ketiga, ada IP media independent, bahwa IP ini beroperasi secara independen dari media yang membawa data pada lapisan bawah hingga protokol stack. Langsung kita ketahui apa itu Internet Protocol version 4 atau IPv4. IPv4 telah digunakan sejak tahun 1983 ketika ditempatkan pada Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Internet sebagian besar didasarkan pada IPv4 yang masih merupakan protokol lapisan jaringan yang paling banyak digunakan. Paket IPv4 memiliki beberapa bagian. Pertama, IP header. Tugasnya mengidentifikasi karakteristik paket. Yang kedua, payload. Berisi layer 4, informasi segmen dan data aktual. Yang ketiga, sumber IP address, berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP sumber dari paket. Yang keempat, tujuan IP address, berisi nilai 32 bit yang mewakili tujuan alamat IP dari paket. Setelah itu ada Internet Protocol versi 6 atau IPv6. Di awal 1990-an, Internet Engineering Task Force atau IETF prihatin dengan masalah dengan IPv4 dan mulai mencari pengganti. Kegiatan ini menyebabkan perkembangan dari IPv4 menjadi IPv6. IPv6 mengatasi keterbatasan IPv4 dan perangkat tambahan yang kuat dengan fitur yang lebih baik sesuai saat ini dan yang akan mendatang. Perbaikan IPv6 menyediakan meliputi peningkatan ruang alamat-alamat IPv6 didasarkan pada 128 bit hierarkis sebagai lawan IPv4 dengan 32 bit. Yang kedua, peningkatan penanganan paket header. IPv6 telah disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit, meningkat skalabilitas atau umur panjang. Ketiga, menghilangkan kebutuhan untuk NAT
dengan seperti sejumlah besar alamat IPv6 Public Network Address Translation atau NAT tidak diperlukan. Yang keempat, keamanan terpadu. IPv6 natif mendukung kemampuan autentikasi dan privasi. Kemudian ada default gateway. Default gateway adalah perangkat root lalu lintas dari jaringan lokal ke perangkat pada jaringan jarak jauh. Di lingkungan rumah atau usaha kecil, default gateway sering digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal internet. Maksudnya ke internet. Output gateway dibagi menjadi 5 kolom yang mengidentifikasi jaringan destination atau daftar jaringan yang bisa dicapai. Yang kedua, network mask, daftar subnet mask yang menginformasikan host jaringan dan bagian host dari alamat IP. Yang ketiga ada gateway, maksudnya mencantumkan alamat yang digunakan oleh komputer lokal untuk mendapat ketujuan jaringan remote. Yang keempat ada interface, yaitu daftar alamat interface fisik yang digunakan untuk mengirim paket ke gateway yang digunakan untuk mencapai tujuan jaringan. Yang kelima ada metrik, yaitu daftar biaya setiap rute dan yang digunakan untuk menentukan rute terbaik menuju suatu tujuan. Kemudian ada router interface. Sebuah router biasa memiliki beberapa interface dikonfigurasi. Tabel routing menyimpan informasi baik secara langsung terhubung dan remote, seperti jaringan yang terhubung langsung. Sumber rute mengidentifikasi rute, misalnya kode umum untuk jaringan jarak jauh meliputi SDO. S maksudnya mengidentifikasi bahwa rute itu secara manual dibuat oleh administrator untuk mencapai jaringan tertentu. D mengidentifikasi bahwa rute dinamis dari router lain menggunakan interior gateway routing protocol. O mengidentifikasi bahwa rute dinamis dari router lain menggunakan routing protokol open shortest path first. Semua model router pada dasarnya seperti komputer, tablet, dan perangkat pintar. Router juga memerlukan sistem operasi, Central Unit Processing Unit atau CPU, RAM atau Random Access Memory, dan juga membutuhkan ROM, Read Only Memory, dan juga membutuhkan flash dan Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.